Ya, salam saudara yang dikasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan buat kita diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Perikopnya ajakan juru selamat. Nah, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sering kita mendengarkan tentang nats ini, Bapak Ibu Saudara. Sebagai janji Tuhan memberikan kelegaan. Ayat ini juga menjadi ayat favorit banyak orang. Namun persoalannya adalah, apakah kita tahu apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan ayat ini? Ini adalah ayat yang mengandung pelajaran rohani yang dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan undangan atau panggilan untuk datang kepada Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan dalam teks aslinya adalah anapauso, yang artinya perhentian atau istirahat. Nah, banyak orang mengartikan kelegaan di sini adalah berhenti dari keadaan yang tidak menyenangkan, seperti yang tidak punya rumah kemudian jadi punya rumah, yang sakit menjadi sembuh, yang punya masalah kebutuhan hidup jasmania, semuanya terpenuhi. Semua hal jasmania terpenuhi lalu merasa lega, dan itu dipandang sebagai kebutuhan. Kelegaan yang Tuhan Yesus berikan ternyata bukan versi itu. Kelegaan ini yaitu perhentian dari segala keinginan dan hasrat duniawi, sehingga keinginannya adalah Tuhan saja. Selama seseorang masih dibelenggu dengan segala keinginan, maka ia akan tetap dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Itulah sebabnya ayat berikutnya yang Tuhan katakan adalah, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat firman ini mengingatkan kita di saat mengalami tekanan hidup, letih, lesu, dan putus asa. Tuhan mau saya dan saudara belajar dari Dia, yaitu mau memikul kuk yang diberikan kepada kita. Kuk itu adalah sarana Tuhan untuk mendidik kita agar dapat melepaskan diri dari segala sesuatu keinginan. Sehingga prinsip hidup kita pun jadi sama dengan Tuhan Yesus, yaitu makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika Tuhan Yesus diajarkan di gereja adalah Yesus yang menjanjikan kelegaan, dengan menyingkirkan masalah-masalah kehidupan, seakan-akan kelegaan bisa dialami kalau terbebas dari berbagai masalah kehidupan, maka itu adalah Yesus fantasi. Yesus yang sejati adalah Yesus yang mengajarkan damai sejahtera, yang melampaui segala akal, yang tidak sama seperti yang diberikan dunia ini. Yesus yang sejati mengajarkan kita untuk mampu menikmati ketenangan di tengah-tengah penderitaan, bahkan aniaya. Tekanan-tekanan, masalah-masalah hidup yang harus kita alami adalah demi kedewasaan kita. Melalui masalah-masalah hidup tersebut, kita diajar Tuhan untuk menikmati kelegaan dari Tuhan. Ini akan jadi berkat abadi yang mengubahkan manusia lama kita yang berkodrat dosa, makin diubahkan jadi manusia baru yang makin berkodrat ilahi. Mengerti pikiran dan perasaan Kristus sehingga tidak mau lagi membuat sedih hati Tuhan. Kalau kita mau memikul kuk dan jalan seirama dengan Tuhan Yesus, maka kuasa kegelapan tidak dapat menguasai kita. Sebab Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.